sama oknum pejabat. Tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memalsukan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya tidak perlu diekspos dahulu sebelum eksekusi. Karena rakyat saat ini hanya butuh realita bukan cerita. Kabupaten Bogor, tanggal 15 November tahun 2025, dengan beredarnya surat resmi yang dikeluarkan pihak Kepolisian Resor Bogor kepada pimpinan PT Summarecon, perihal pengunduran pemasangan garis polis lain di lokasi proyek perumahan PT Summarecon Bogor menimbulkan berbagai dugaan kurang baik di kalangan masyarakat umum. Ada apa dengan semua ini? Alasan bahwa pengunduran ini karena untuk melakukan koordinasi ulang terkait permasalahan yang terjadi di lokasi PT Summarecon Bogor, membuat pihak Kepolisian Resor Bogor dinilai maju mundur dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam pemasangan garis polis lain. Seharusnya apabila belum yakin akan kebenaran satu permasalahan, jangan diungkap ke publik lebih dulu. Apalagi dengan menyampaikan surat resmi kepada PT Summarecon, yang notabene justru diduga menjadi biang keladi atau sumber permasalahannya. Surat pernyataan pihak Kepolisian Resor Bogor ditujukan ke PT Summarecon dan bocor diketahui publik, menimbulkan dugaan kurang baik dari pihak sebelah, yaitu pihak-pihak yang berseberangan dengan PT Summarecon Bogor. Khususnya para korban yang dirugikan PT Summarecon Bogor, mulai dari para konsumennya, para rekanan dan kontraktor serta warga pemilik tanah asal. Sudah bukan rahasia lagi bahwa PT Summarecon akan melakukan berbagai cara untuk meluluskan semua niatannya, halal atau tidak halal, melanggar hukum atau tidak melanggar hukum, dan lain-lainnya, untuk mencapai keinginannya. Trik yang selalu dipakai, dan semua orang sudah tahu, bagaimana pola pikir dari PT Summarecon tersebut. PT Summarecon sering melakukan cara-cara licik, seirama dengan cara pola komunisme PKI, memecah belah, mengadu domba, mengancam, mengintimidasi dan lain sebagainya, atau jika tidak berhasil dengan kekerasan maka dengan cara bujuk rayu, tipu daya suap dengan uang, kalau perlu dibuat masuk angin semua. Maka saran untuk Kepolisian Resor Bogor, bersikaplah profesional, adil dan peka terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Jangan berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa saja karena sejatinya Kepolisian Republik Indonesia adalah milik semua rakyat Indonesia, bukan milik satu pihak oknum atau apalagi milik perusahaan.
dan persoalan ini sepenuhnya sudah dilaporkan kepada tim 08 dan sudah tembusan ke RI 1. Pada saat ini seluruh warga korban tengah berharap-harap cemas, karena semua korban saat ini menantikan itikat baik PT Summarecon secepatnya untuk bertanggung jawab. Anak bangsa, rakyat Indonesia khususnya warga korban petani penggarap 4 desa, nasabah, investor penanam modal, konsumen, kontraktor pengembang, ratusan karyawan dan semua korban lainnya, korban kebiadaban PT Summarecon MCIKJATBK Bogor mempertanyakan di mana telah dilakukan satu ekspose tindak lanjut dari pemerintah pusat kepada PT Summarecon. Seperti ada sesuatu yang ditutupi dari maksud dan tujuan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas menindak tegas para petinggi-petinggi PT Summarecon. Hingga akhirnya muncullah beragam ekspektasi, rakyat hanya berani memberi kesimpulan, soal pasti ada apa sebenarnya dengan pemerintah dan PT Summarecon hanya mereka-mereka lah yang tahu. Ada apa di balik ini semua? Bagaimana cara hingga saat ini PT Summarecon belum juga ada follow up, penanganan hukumnya, bukti akurat dan semua faktanya A1. Selama puluhan tahun, PT Summarecon telah terbukti melakukan sebagaimana tertuang pada pengungkapan yang dilakukan oleh Sofyan Djim Mamesa. Fakta terkuak semakin jelas, dan terbuka terang benderangnya, tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon dari perampasan, penindasan, memanipulasi data, dan yang paling mencolok adalah PT Summarecon terbukti berhasil membuat otonomi pemerintahan baru. PT Summarecon dengan sengaja telah membangun negara di dalam negara, konspirasi busuk oknum pejabat desa dengan petinggi PT Summarecon untuk menyatukan kantor pemerintah desa Gunung Gelis dengan kantor PT. Lalu pertanyaannya, mengapa dibiarkan berlarut-larut, ada apakah? Secara tidak langsung masyarakat dibuat misunderstanding, diadu domba, berpikir bahwa pemerintah pusat malah menjadi pendukung PT Summarecon. Ada apa di balik ini? Signal yang telah menjadi perhatian serius seluruh korban dan para insan media bahwasanya masih ada pengaruh PT Summarecon di balik layar kebijakan pemerintah. PT Summarecon MCIKJATBK Bogor masih bisa mengendalikan pejabat, dan ini sudah jelas faktanya, PT Summarecon adalah pengaruh besar dalam menjalankan rekayasa tugas oknum-oknum. PT Summarecon MCIKJATBK Bogor terbukti telah merubah maruah birokrasi aparatur birokrasi pemerintahan di NKRI. PT Summarecon MCIKJATBK Bogor telah merubah pejabat menjadi penjahat, merubah aparat menjadi keparat masuk angin. PT Summarecon MCIKJATBK Bogor memperalat oknum-oknum untuk menjadi herder piaraan pembantu proses penguasaan lahan hingga kepada pembuatan surat kamuflase di setiap bangunan rumah mewah yang dijualnya. Rakyat Indonesia khususnya seluruh warga semakin bertambah surut kepercayaannya kepada pemerintah terkhusus kepada para aparat hukum di Indonesia. Apakah sudah sedemikian rendahnya moral para abdi negara, yang sepatutnya mau menggunakan jabatan untuk melindungi, mengayomi rakyatnya, malah digunakan untuk menjadi backup PT Summarecon? Hukum negara ditabrak, amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN dilecehkan secara terbuka dan terang-terangan. PT Summarecon MCIKJATBK Bogor telah menjadi musuh NKRI. Dan dari kebaikan serta kebesaran hati dari Sofyan Djim Mamesa yang telah beberapa kali memberikan win-win solution kepada PT Summarecon MCIKJA, tapi apa yang mereka lakukan malah sebaliknya, mereka semakin arogan mengabaikan yang terkesan malah menghina terhadap hukum di NKRI. Apa maunya mereka? Win-win solution diabaikan, angkuh, arogan dan percaya diri dan jadi sombong. Padahal saat diminta bayar gaji karyawannya saja mereka tidak gubris, beda tipis enggan atau memang gak punya uang. Jadi bagaimana bayar tuntutan semua warga korban, bayar gaji karyawannya saja mereka tidak menyanggupi. Tuntutan dari seluruh warga petani penggarap 4 desa yang selama puluhan tahun lalu meminta dibayarkan hingga saat ini, hanya mendapatkan iming-iming. Mereka memang bertujuan hanya mau membayar DP, dan selanjutnya mereka hanya mengeluarkan janji-janji palsu, bayar ganti kerugian tanah-tanah enggan, tetapi tanah-tanahnya telah dibangun. Apa bisa begitu?
Dengan sengaja PT Summarecon MCIK JATBK Bogor melakukan settingan, membuat rekayasa pecah belah. Warga korban dihadapkan pada situasi yang sangat dirugikan, memakai cara pola komunisme PKI tahun 65, menguasai wilayah dengan cara-cara yang sangat kejam. Merampas tanah milik warga petani penggarap 4 desa, dan selanjutnya dengan cara-cara licik, menciptakan intimidasi, intervensi hingga kekerasan yang menyebabkan kematian seseorang. Efek depresi memikirkan tanah miliknya beralih pindah jadi milik PT Summarecon. Bersamaan dengan hal tersebut PT Summarecon MCIK JATBK Bogor secepat kilat merubah memanipulasi data kepemilikannya. PT Summarecon menggandeng para oknum-oknum pejabat dan preman bayaran ciptakan surat-surat kepemilikan kamuflase, ciptaan Jalan Pramuka. PT Summarecon jual produk 378. Melalui marketing galeri PT Summarecon menjual produk perumahan bersurat palsu. PT Summarecon MCIK JATBK Bogor yang banyak orang bilang PT Properti Raksasa atau PT Properti Besar itu adalah benar. PT besar yang paling besar menjual produk rumah mewah bersurat aspal. PT Properti Besar yang besar karyawan cipta surat buatannya, besar praktek kriminalnya, besar tindak kejahatannya. Berbagai cara ditempuh untuk menjadi tameng perisai pada PT Summarecon MCIK JATBK Bogor. Terbukti kebal hukum dan susah untuk dijadikan sebagai pelaku dan oknum perusak kedaulatan NKRI. Titik api dari asap yang mengepul membumbung tinggi saat ini terjadi adalah dari adanya konspirasi busuk yang muncul dan telah keresahan. Kelompok pecundang, perongrong dan perusak kedaulatan NKRI adalah dari ciptaan PT Summarecon MCIK JATBK Bogor yang berniat ingin menguasai NKRI, mengguncangkan negeri ini dengan kejahatan dan menghancurkan kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto. Dan kini sekarang saatnya semua kembali seperti semula, seperti sedia kala, di mana tanah-tanah milik Ibu Pertiwi Indonesia kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi, yaitu anak bangsa, rakyat Indonesia. Saat ini kami seluruh korban kebiadaban PT Summarecon MCIK JATBK Bogor, khususnya Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, dengan atas dasar warga negara Indonesia dan jiwa entrynya, telah di mana tanah miliknya 70 hektar di Gunung Gelis telah sepenuhnya diberikan kepada pemerintah. Beliau memberikan sepenuhnya tanah 70 hektar kepada pemerintah melalui presiden dan pemerintah akan memberikan ganti kerugiannya. Bentuk cinta tanah air dan jiwa raganya untuk NKRI, Sofyan Jim Mamesah memberikan seluruh tanah miliknya untuk NKRI yang berdasarkan hal tersebut tanahnya akan dibangun sarana pendidikan, kesehatan, kawasan perumahan dan pemukiman serta sarana pemerintah lainnya. Dan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait, saat ini seluruh anak bangsa rakyat Indonesia bersuara meminta untuk secepatnya pemerintah melakukan tindakan tegas kepada PT Summarecon MCIK JATBK Bogor. Pemerintah melalui kementerian terkait harus tegas, jangan lupa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan berketuhanan. Dan jika ada orang yang berada di Indonesia tetapi tidak berketuhanan maka sebenarnya dia adalah komunis PKI. Karena pada dasarnya PKI itu adalah kebohongan, kejahatan yang tidak akan pernah berketuhanan. PT Summarecon KJATBK Bogor sama dengan divide et impera, dan istilah dari divide et impera yang berarti pecah dan berkuasa. Politik adu domba yang dipakai PT Summarecon MCIK JATBK Bogor untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya, setelah melempar batu, lalu sembunyi tangan, dan lalu cuci tangan. Pemerintahan bersih adalah dari orang-orang yang di dalam pemerintahan yang amanah, pemerintah yang sesuai dengan hati nurani bangsa. Jangan sampai terjerembab masuk ke dalam lingkaran setan PT Summarecon MCIK JATBK Bogor, yang 11-12 dengan iblis hitam yang muncul dari neraka. Dan dari suara hati rakyat dari 400.000 juta jiwa anak bangsa rakyat Indonesia yang telah berjuang dan telah berani menyuarakan kebenaran dan keadilannya, saat ini akan senantiasa untuk NKRI merdeka, masyarakat merdeka dari para pelaku dan oknum, mafia tanah mafia hukum berbaju PT Properti penganut global Firaun bermata sipit alias PT Summarecon MCIK JATBK Bogor yaitu PT yang mengandung konsep dasar pola komunisme PKI.
Dan untuk Sucipto Nagaria bersama istri putra-putra dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Dewi Budiman, Marina Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya bersama seluruh antek-anteknya, pelaku dan oknum-oknum yang terlibat akan secepatnya dirilis penangkapannya. Cabut izin PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor dan 18 cabang Summarecon se-Indonesia, karena sudah diketahui bahwa PT Summarecon adalah PT properti tempat bersarang dan kumpulnya para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. Cabut semua reklame yang terpasang di sepanjang jalan tol Jagorawi, karena itu adalah penyebab munculnya korban baru. Ini NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat dan perusak kedaulatan NKRI. Kami NKRI, kami berdaulat, kami Indonesia Merah Putih, kami Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu adil dan makmur menuju Indonesia Jaya, Indonesia Emas. Saatnya NKRI bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tegak berdiri, jangan kendor, kita akan bergerak bersama, berangus tegakkan aturan dan hukum di NKRI berdasarkan isi butir-butir Pancasila, UUD 45 dan GBHN. Karena tujuan kita adalah satu dan sama, yaitu menginginkan kehidupan yang merdeka, yang bahagia dan sejahtera, karena kami yakin jika rakyat bahagia otomatis, rakyat akan menjadi tentram dan pastinya aman sejahtera. Dan atas itu semua kami seluruh korban kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor, dari warga petani penggarap 4 desa, konsumen, nasabah, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan ratusan karyawan PT Summarecon sepakat bersama dengan Sofyan Djim Mamesa meminta kepada pemerintah untuk segera menutup dan beranguskan PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor, sita semua aset kekayaan yang dimiliki oleh PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor, karena PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor adalah sebuah perusahaan properti sarang dan tempat bersatunya gembong mafia tanah mafia hukum, dan tempat berkumpulnya oknum-oknum yang tidak bermoral, oknum-oknum yang berkhianat terhadap sumpah jabatan, orang yang dipercaya yang malah mengkhianati rakyat dan negaranya sendiri. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Djim Mamesa, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800, atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduan yang ada, atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 0811704227 dan WA nomor 08975028 233.